Perkalian bentuk aljabar. Untuk perkalian bentuk ini salah ketik ya, kurang sebenarnya. Untuk perkalian bentuk aljabar tidak perlu memperhatikan suku sejenis atau tidak sejenis. Pada operasi perkalian bentuk aljabar dapat dilakukan dengan cara menggunakan sifat distribusi atau cara penyebaran. Untuk memahami perkalian bentuk aljabar, perhatikan contoh berikut. Oke. Perkalian bentuk aljabar antar suku sejenis dan tidak sejenis. Perhatikan ini. Contoh 1, hasil dari 2AB dikali 4B adalah titik-titik. Ini bisa dikerjakan karena perkalian itu tidak memandang suku sejenis dan tidak sejenis. Oke, ini ada coretan sedikit, tidak apa-apa. Oke, perhatikan hasil dari 2AB dikali 4B adalah titik-titik. Penyelesaiannya perhatikan ini. 2AB dikali 4B. Oke, perhatikan. Ketika mengalihkan bentuk aljabar, perhatikan ini. 2 dikali 4. Ya toh? Pertama 2 koefisien kita kalikan dengan koefisien kali 4. Terus variabelnya yaitu AB dikali B. Berarti kan ini artinya dikali A. Terus dikali A ya ini. Dikali B dikali B. Ini artinya seperti ini. 2AB dikali 4B itu artinya 2 dikali 4 dikali A dikali B ya, dikali A dikali B dikali B. Jadi hasilnya adalah koefisien dulu kita kalikan. 2 kali 4 8 ya toh. 8 A kali B kali B berarti kan A kali B kuadrat. Kenapa di sini kuadrat? Karena B dikali B itu hasilnya adalah B kuadrat. Jadi hasil dari 2AB dikali 4B itu hasilnya adalah 8AB kuadrat. Oke ya. Contoh yang kedua sekarang perhatikan. Hasil dari 5XY dikali 3X kuadrat Y dikali XYZ. Sedikit panjang, tapi tidak apa-apa, ini tetap bisa dikerjakan pelan-pelan saja ya. Oke, kita selesaikan contoh yang kedua. Sekarang kita tulis dulu soalnya. 5XY. Oke, Pak Guru ganti perkaliannya supaya kalian bisa membedakan ya antara kali dan X. Pak Guru ganti dengan titik. Kali. Oke. Sorry. Kali kali 3X kuadrat Y dikali XYZ. Oke. Pertama kita kalikan koefisiennya dulu. Perhatikan. 5 dikali 3 dikali koefisiennya XYZ ini berapa? 1 toh. Karena tidak terlihat seperti ini. XYZ ini memiliki koefisien 1 artinya. Berarti 5 dikali 3 dikali 1. 5 dikali 3 dikali 1. Pak Guru tebali titiknya supaya kelihatan. Kemudian dikali X dikali X kuadrat dikali X. Ini variabelnya X. Pak Guru ingatkan, X ini X kuadrat. Ini X kuadrat. Kemudian ini X. Kemudian variabel Y, berarti kan itu artinya dikali Y dikali Y dikali Y, ya kan?
Coretan lagi, banyak coretan lagi ya, sorry. Oke. Karena pen tabletnya ini Pak Guru pinjam masih, jadi ya dimaklumi saja, baru pertama kali juga. Ini Pak Guru tulis lagi ya, Y. Oke, Y dikali Y dikali Y, berarti kan Y dikali Y dikali Y, ya kan, ada 3 Y toh. Terus Z nya ada berapa? 1, berarti kan dikali Z gitu saja, dikali Z. Oke, Pak Guru beri tanda titik ini supaya bisa membedakan perkalian. Oke, 5 dikali 3 dikali 1 hasilnya 15. Kemudian X dikali X kuadrat dikali X, maka hasilnya adalah X pangkat 4. Dimana kok bisa ke pangkat 4? Di sini kan artinya X adalah pangkat 1. Ini X pangkat 2. Ini X pangkat 1. Berarti kan 1 ditambah 2 ditambah 1 berarti kan 4. Kemudian Y dikali Y dikali Y, berarti kan hasilnya yaitu Y pangkat 3. Karena di sini pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. 1 tambah 1 tambah 1 berarti kan Y pangkat 3. Kemudian yang terakhir adalah Z. Nah, ini adalah hasil dari 5XY dikali 3X kuadrat Y dikali XYZ. Oke, Pak Guru berharapnya kalian itu juga mengerti ini. Ya, setelah Pak Guru jelaskan panjang lebar, kalian harus pelajari lagi. Oke, selanjutnya yaitu perkalian bentuk aljabar dengan menggunakan sifat distributif atau distribusi, boleh. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Di sini ada sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Perhatikan, A ini artinya kali ya. Kalau tanda kurung seperti ini artinya adalah perkalian. A dikali B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Pak Guru ulang. A dikali B ditambah C itu artinya sama dengan A dikali B terus ditambah, karena di sini operasinya tambah ya. Ini operasinya tambah, maka ini tambah. A dikali C. Nah, kita distribusikan A dikali C ini. Kita distribusikan A kali C. Ini sifat yang pertama, sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Contoh, perhatikan ini. Hasil dari 6 dikali 2P ditambah 3 adalah titik-titik. Perhatikan contoh 3 ini, Pak Guru selesaikan. Ini kan contoh 6 dikali 2P ditambah 3. Nah, kita distribusikan 6 dikali 2P. Oke, sorry. Dikali 2P. Oke, Pak Guru beri titik saja ya, karena kita operasinya biasakan pakai titik supaya bisa membedakan antara X dan kali. Ditambah 6 ini juga harus dikalikan dengan 3. 6 dikali 3 karena kita belajar sifat distribusi. Ya. Oke. Ini hasilnya 6 dikali 2P berapa? 12P ditambah 6 kali 3 berapa? 18. Oke. Jadi ini hasilnya adalah 12P ditambah 18. Ini nggak bisa dioperasikan penjumlahan ini karena beda suku, tidak suku sejenis ya. Oke, contoh yang keempat kita bahas juga sekalian. Oke, contoh yang keempat ini Pak Guru taruh di sini supaya kalian bisa membedakan. Pak Guru beri tanda ini, pembatas ini. Oke, min 3X, contoh yang keempat ini ya, dikali 2X ditambah 3XY. Nah, perhatikan, ketika mengalihkan seperti ini kalian harus perhatikan tanda positif negatifnya. Negatif 3X
kita kalikan dengan 2x. Negatif 3x ya dikali ya, Pak Guru tandakan ini adalah perkaliannya 2x. Terus negatif 3x dikali positif 3xy. Berarti kan negatif dikali positif hasilnya adalah negatif 3x ya toh, kan hasilnya tetap negatif, dikali 3xy. Oke, perhatikan ini, negatif 3 dikali 2 berarti hasilnya adalah negatif 6. X dikali X berarti kan X kuadrat. Negatif 3 dikali positif 3 berarti kan negatif 9. X dikali XY berarti kan hasilnya adalah X kuadrat Y. Nah, ini hasil akhirnya. Oke, X kali XY itu kita lihat variabelnya X ya, jadi ini jadinya adalah X kuadrat. Oke, contoh yang kelima. Contoh yang kelima yaitu ini sedikit panjang ya, 4 dikali 3A ditambah B ditambah 2AB ditambah 4. Nah, kita soalnya kan ini toh, kita distribusikan 4 dikali 3A. Kita tulis dulu 4 dikali 3A ditambah ya, karena di sini positif 4 dikali positif B berarti kan hasilnya positif 4 dikali B. Nah, di sini perhatikan positif 2 dikali AB berarti kan positif 2 dikali AB. Kemudian 2 ini kita kalikan dengan positif 4, kita distribusikan masing-masing itu, ditambah 2 dikali 4. Oke, 4 dikali 3A berarti berapa? 4 kali 3 12, variabelnya A. Terus ditambah 4 kali B 4B. Kemudian 2 dikali AB berarti kan ditambah 2AB ditambah 2 dikali 4 berarti kan 2 positif 2 kali positif 4 hasilnya adalah positif 8. Oke, tuh cara pengerjaannya. Perhatikan, ini bisa dikerjakan lagi atau tidak. Nah, kalau kita lihat dari sini sukunya sudah tidak sejenis, maka tidak bisa dikerjakan. Apabila sukunya ada suku sejenis, operasi penjumlahan dan pengurangan pasti berlaku ini. Karena beda suku seperti ini, maka cukup sampai di sini. Oke, selanjutnya yaitu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Perhatikan, sifat distribusi perkalian terhadap pengurangan bentuknya seperti ini. A dikali B dikurang C itu artinya adalah A dikali B, kita distribusikan A dikali B ya, kita distribusikan A dikali B dikurangi A dikali C. Nih tandanya kurang ya. Oke, contoh, perhatikan ini. Perhatikan, hasil dari negatif 3 dikali 2 dikurang 3Q adalah titik-titik. Ini bisa dikerjakan. Pak Guru ingatkan sekali lagi, ketika perkalian ingat tandanya antara negatif positifnya. Oke, kita selesaikan dulu yang contoh ke-6 ini.
Negatif 3 kita tulis dulu soalnya, dikali 2 dikurang 3Q. Oke, kita distribusikan. Negatif 3 dikali 2, negatif 3 dikali, oke Pak Guru bikin titik kok sulit ya. Oke, dikali 2. Oke, kemudian perhatikan ini, negatif 3 dikali negatif 3Q, maka hasilnya apa? Negatif kali negatif adalah positif, berarti ini tandanya berubah menjadi tambah 3 dikali 3Q ya. Pak Guru ingatkan, ini tambah, kenapa menjadi tambah, kok bisa menjadi operasi penjumlahan seperti ini? Karena di sini negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Nah, tambah itu kan positif. Oke, selanjutnya, oke, negatif 3 dikali 2, ini kurang titik, sorry. Negatif 3 dikali 2 adalah negatif 6, ditambah 3 kali 3 9, variabelnya adalah Q, berarti hasilnya adalah negatif 6 ditambah 9Q. Oke, ini bisa diubah menjadi seperti ini, 9Q dikurang 6, boleh, nggak apa-apa, boleh dibalik seperti ini, 9Q, positif 9Q ya, dikurang 6. Ini cuma ketika bilangan ganda di 6, negatif 6 ditambah 9Q nggak ada ya, mungkin jawabannya dibalik seperti ini, boleh saja, itu kan improve namanya, improvisasi. Oke, contoh yang ke 7, hasil dari 4X dikali X dikurang 5Y. Oke, kita tulis dulu soalnya, 4X dikali X dikurang 5Y, kita distribusikan, ini kita distribusikan, 4X dikali X gitu, berarti sama dengan 4X dikali, nah bikin titiknya itu sulit, dikali X, kemudian 4X dikali negatif 5Y, positif 4 dikali negatif 5Y, positif kali negatif berarti kan hasilnya negatif. Ini kalian harus betul-betul perhatikan positif, perkalian bilangan positif negatif, negatif negatif, negatif positif, dan seterusnya itu. Negatif ya, positif 4X dikali negatif 5Y, berarti kan hasilnya adalah negatif. Ini jadi tandanya kurang, 4X dikali 5Y. Oke, sama dengan 4X dikali X, berapa? 4X kali X, 4X kuadrat. Negatif 4X dikali 5Y, berarti kan negatif 4 dikali positif 5, hasilnya adalah negatif 20. Kemudian variabelnya X kali Y ya XY. Oke, ini hasil akhirnya. Ini perhatikan, karena sukunya sudah tidak sejenis, sekali lagi ya toh, tidak sukunya tidak sejenis, maka operasinya ya sampai di sini. Kalau ada suku sejenis ya bisa dioperasikan lagi penjumlahan atau pengurangannya. Oke, selanjutnya adalah contoh ke-8. Contoh ke-8, perhatikan ini, hasil dari 2 dikali 2P dikurang 3Q dikurang 2 dikali 5P ditambah 6Q. Ini sedikit panjang soalnya ya, soalnya sedikit panjang, tetap ini bisa dikerjakan ya, tidak masalah soalnya panjang, asalkan kalian teliti dalam mengerjakannya pelan-pelan, insya Allah bisa. Oke, hasil dari ini kita tulis dulu soalnya kita tulis dulu, 2 dikali 2P dikurang 3Q ya,
dikurang 2 dikali 5P ditambah 6Q. Pelan-pelan saja. Oke, kita distribusikan satu-satu. Perhatikan ini. 2 dikali 2P. 2 dikali 2P. Ya kan? Loh, hilang lagi titiknya. Ini titik, anggap saja titik ini. Oke. Kemudian 2 dikali negatif 3Q. Berarti positif kali negatif, hasilnya adalah negatif 2 dikali 3Q. Nah, kemudian negatif 2 ini kita distribusikan dengan yang ini. Ya. Negatif 2 dikali positif 5P. Berarti kan negatif 2 dikali 5P. Terus negatif 2 dikali positif 6Q. Berarti kan negatif kali positif negatif. Negatif 2 dikali buat titiknya sedikit sulit. Oke, negatif 2 dikali positif 6Q. Oke, kita operasikan selanjutnya, yaitu perhatikan ini, 2 dikali 2P, hasilnya adalah 4P. Negatif 2 dikali 3Q. Negatif 2 kali 3, negatif 6 toh, variabelnya Q. Oke, ini Q ya. Kemudian negatif 2 dikali 5, positif 5, berarti kan hasilnya negatif 10, negatif 10P, karena variabelnya P. Terus negatif 2 dikali 6Q, berarti negatif kali positif, hasilnya adalah negatif 2B, negatif 12Q. Oke, kalian harus bedakan loh ya, dengarkan ini bukan 9, ini Q. Oke, 5. Kemudian ini perhatikan, lah ini yang Pak Guru maksud tadi, ini ada suku sejenis, ya kan? Ini variabelnya P, yang ini variabelnya P, ini kan juga variabelnya P, ini variabelnya Q, ini juga variabelnya Q. Maka ini bisa dioperasikan, disederhanakan lagi. Oke, 4P kita sederhanakan. Kita sederhanakan terlebih dahulu. 4P dikurang 10P. Kemudian 6Q dikurang 12Q. Sama dengan, Pak Guru taruh sini saja ya. 4 dikurang 10 berapa? Negatif 6. Negatif 6P. Ya kan? Kemudian negatif 6 dikurang 12. Negatif 6 dikurang 12. Negatif 6, negatif 12. Berarti kan negatif 18Q. Oke, ya, jadi hasilnya adalah negatif P dikurang 18Q. Ini hasil akhirnya dari contoh 8. Pak Guru ingatkan sekali lagi, ketika operasi perkalian perhatikan tanda positif negatifnya, ya. Oke, selanjutnya adalah ini sifat distribusi, ini banyak bentuknya. Bentuk yang ketiga yaitu sifat distributif bentuk A ditambah B dikali A dikurang B, seperti ini. Bentuk selanjutnya sifat distributif. Oke, perhatikan ini. A ditambah B dikali A dikurang B itu sama dengan A dikali A dikurang B. A ini kita kalikan yang di dalam kurung ini. A ini, perhatikan arah mouse-nya, kita kalikan yang di dalam kurung ini.
Sehingga A dikali A dikurang B. Kemudian tandanya positif B. Ini positif B ini kita ambil dari sini. Positif B dikali yang ada di dalam kurung ini. Positif B dikali A dikurang B. Sehingga menjadi A kuadrat. Ini kok bisa A kuadrat dari mana? A dikali A itu kan A kuadrat. Kemudian dikurang AB ini dari mana? A dikurang dikali negatif B. Berarti kan negatif AB. Ya. Selanjutnya yaitu B dikali A adalah A dikali B. Loh, Pak Guru kenapa nggak BA? Sama saja. A kali B sama B kali A itu sama. Kita urutkan berdasarkan abjad terlebih dahulu penulisan. Berarti B dikali A adalah AB. Kemudian positif B dikali negatif B. Ya kan? Menjadi positif kali negatif kan negatif. Ya. Terus B kali B ya B kuadrat. Sehingga ini bisa disederhanakan lagi karena di sini ada variabel yang sama yaitu AB, gitu. Oke, A kuadrat negatif AB ditambah AB, negatif AB ditambah AB kan habis. Karena negatif 1 ditambah 1, 0. Gitu, habis. Sehingga menjadi dikurang B kuadrat. Jadi bentuk umum dari A ditambah B dikali A dikurang B itu adalah A kuadrat min B kuadrat. Contoh, ini ada contoh 8. Kita bisa sederhanakan ini. Bisa kita sederhanakan. Oke, kita kerjakan dulu. Dua X ditambah 4. Aduh, ganti lagi. Oke, Pak Guru lanjut ya. Di sini tadi sempat tergeser. 2x tambah 4. Pak Guru tulis ulang dulu soalnya. Dikali x dikurang 5. Oke, kita distribusikan ini. Ini artinya sama dengan Pak Guru tulis ini 2x dikali x dikurang 5 ditambah 4 dikali X dikurang 5. Oke, ini artinya ini. Ya. 2X, berarti kan ini, Pak Guru pakai mouse. 2X dikali X dikurang 5. Ya, 2X dikali X dikurang 5. Kita distribusikan 2X ini dikali yang ada di dalam kurung ini, belakang ini. Kemudian ditambah 4 dikali dengan yang di dalam kurung ini. Jadi ditambah 4 dikali X dikurang 5. Ini belum selesai, kita distribusikan lagi nih. Ya. Oke, kita langsung distribusikan saja. Sama dengan 2X kali X. Hasilnya adalah 2X kuadrat. Ya kan? 2 dikali 1 kan 2. X kali X kuadrat. Ini 1, ini koefisiennya 1. Jadi 2 kali 1 2. X kali X kuadrat. Kemudian 2X dikurang 5. 2X dikali 2X dikali negatif 5. Positif dikali negatif. Hasilnya negatif 10X. Positif 4 dikali X. Positif X toh ini. Berarti 4 kali 1. Kan koefisiennya ini 1. Nggak ditulis tapi. 4 kali X ya. Tambah 4X. Kemudian 4 dikali negatif 5. Positif 4 dikali negatif 5. Berarti kan negatif 20. Sekali lagi perhatikan, ada suku sejenis atau tidak? 2x kuadrat dikurang 10x ditambah 4x dikurang 20. Nah, ini kan suku sejenis. Variabelnya sama, yaitu x dan x ini. Ini bisa diselesaikan dulu. Jadi ini bisa disederhanakan lagi. Sama dengan 2x kuadrat
Negatif 10 ditambah 4. Negatif 10 tambah 4 hasilnya negatif 6x dikurang 20. Perhatikan ini hasil akhir karena sudah tidak ada suku sejenisnya. Oke. Selanjutnya contoh yang ke-9. Hasil dari P dikurang 3Q dikali 2P ditambah 3. Kita bisa mendistribusikannya ini. Ketika ada soal seperti ini, bentuk seperti ini ya. Gini ini harus kita distribusikan secara otomatis itu. Ya. Oke. Perhatikan untuk mendistribusikan ini. P, Pak Guru tulis lagi ya soalnya P dikurang 3Q dikali 2P ditambah 3. Oke, kita distribusikan. Pak Guru distribusikan di bawah sini saja ya, karena di sana tidak cukup, tempatnya ini tidak cukup. Pak Guru tulis di bawahnya saja. P dikali yang di dalam kurung ini semuanya, berarti kan P dikali 2P ditambah 3. Oke, tutup kurung. Kemudian min 3Q ya dikali 2P ditambah 3. Oke, kita distribusikan lagi nih. Ada sifat distribusi lagi ini. Sama dengan P dikali 2P. Berarti kan ini koefisiennya 1 toh. 1 dikali 2, 2. P kali P ya P kuadrat. Kemudian P dikali 3. Positif P dikali positif 3, berarti kan tambah tandanya 3P. Oke, selanjutnya yang ini kita distribusikan. Negatif 3Q dikali 2P. Negatif 3Q dikali 2P. Negatif 3 kali 2 berarti kan negatif 6. Negatif kali positif kan negatif. Negatif 6 ini ya toh. Q dikali P berarti kan PQ. Kemudian negatif 3Q dikali 3 ini kita distribusikan ini. Ini kita distribusikan negatif 3Q dikali 3. Negatif 3 kali positif 3 dulu berapa? Negatif 9. Q di sini nggak ada variabelnya yang 3 ini, berarti kan tetap Q. Nah, berarti hasilnya adalah ini. Perhatikan, ini bisa disederhanakan lagi atau tidak? Cari variabelnya yang sama. Ini P kuadrat, P, ini PQ, ini Q. Berarti kan tidak ada yang variabel sama atau tidak ada suku sejenis, artinya ya tetap hasilnya ini. Sudah selesai ini. Oke. Selanjutnya loh masih ada lagi sifat distributif yang keempat, yaitu A ditambah B kuadrat. Ini artinya A tambah B kuadrat ini artinya adalah A tambah B dikali A tambah B. Sama seperti misalkan 2 kuadrat. 2 kuadrat itu kan artinya 2 dikali 2. Ini sama. Ketika A tambah B kuadrat itu artinya adalah A tambah B dikali A tambah B. Oke, selanjutnya yaitu kita distribusikan A dikali yang di dalam kurung ini. Berarti A dikali A tambah B. Kemudian ditambah B tambah B dikali yang ada di dalam kurung ini. Tambah B dikali A tambah B. Kemudian kita distribusikan lagi. A dikali A berarti A kuadrat. A dikali B berarti kan AB. Kemudian B dikali A, AB. Perhatikan maksudnya Pak Guru ya. B kali B, B kuadrat. Ini. Jadi ketika operasi ini disederhanakan lagi karena ada variabel yang sama yaitu AB, maka A kuadrat ditambah 2AB. Di mana ini angka 2 ini didapat dari mana? Karena koefisiennya di sini adalah 1. Ini 1. Berarti 1AB ditambah 1AB kan menjadi 2AB ditambah B kuadrat ini. Ya. Oke.
Selanjutnya contoh ke-10 ini, perhatikan. Ini bisa kita distribusikan. Hasil penjabaran dari 3Y ditambah 4 kuadrat. Kita bisa jabarkan ini. Ya. Perhatikan cara menjabarkannya. 3Y ditambah 4 kuadrat. Ini sama dengan artinya, tulis dulu. Kan 2 kuadrat itu artinya sama dengan 2 kali 2 toh. Kalau 3Y tambah 4 kuadrat ini ya artinya 3Y 3Y ya ditambah 4 dikali 3Y ditambah 4. Setelah itu kita distribusikan lagi. 3Y dikali yang ada di dalam kurung ini. 3Y ini Pak Guru beri tanda ya supaya enak, dikalikan ini. Berarti kan 3Y dikali 3Y ditambah 4. Kemudian positif 4. Toh ini sekarang positif 4 ini kita kalikan yang ada di dalam kurung ini. Nah, ya. Positif 4 dikali 3Y ditambah 4 sama dengan 3Y dikali 3Y, berarti kan 9Y kuadrat. Positif 3Y dikali 4, berarti kan positif 12Y. Kemudian 4 ini dikali 3Y, berarti kan positif 12Y. 4 dikali 4 positif 16. Sama dengan Pak Guru pilek kah? Tadi itu menjelaskan. Oke. 9Y kuadrat. Ya toh, ini kan bisa toh suku sejenis toh. 12Y ditambah 12Y ini kan suku sejenis, berarti kan ditambah 24Y ditambah 16. Nah, ini hasil akhirnya. Ya, oke. Selanjutnya contoh yang ke-11. Contoh yang ke-11, ini panjang sekali nih sifat distribusi perkalian ini. Karena sifat distribusi dalam perkalian ini selalu digunakan baik dari SMP, SMA, nanti sampai kamu kuliah. Kalian harus betul-betul memperhatikan ini sifat distribusi ini. Oke, selanjutnya yaitu kita tulis dulu soalnya. Hasil penjabaran dari 2P ditambah 3Q kuadrat. Kita tulis dulu 2P ya ditambah 3Q kuadrat. Ini artinya dulu ditulis. Ini artinya adalah Pak Guru bawahnya saja ya, nanti tidak cukup tempatnya. 2P ditambah 3Q dikali 2P ditambah 3Q. Ini sama dengan 2P ini kita kalikan yang ada dalam kurung ini. 2P ini kita kalikan dengan yang di dalam kurung ini. Berarti 2P dikali 2P ditambah 3Q. Kemudian positif 3Q ya. Kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung ini. Ini kita distribusikan namanya. 2P ditambah 3Q. Oke, selanjutnya kita jabarkan lagi. Ini belum selesai, masih panjang ini. Sama dengan 2P dikali 2P, berarti kan 2 kali 2 4. P kali P kuadrat. 2P dikali 3Q. 2 kali 3 positif 6 toh. Positif 6. Variabelnya yaitu P kali Q. PQ.
Kemudian 3Q dikali 2P. 3Q dikali 2P. Berarti kan ini 3 kali 2. Positif 6 toh. Positif 6. Q kali P. Berarti Q kali P adalah QP ya. Boleh ditulis PQ. Karena P lebih dulu dalam abjad. Berarti ini PQ. Kemudian 3Q dikali 3Q. 3 kali 3. Positif 9 toh. Q kali Q ya Q kuadrat. Nah, dari sini ini perhatikan masih ada suku sejenis. Jangan tergesa-gesa, ini sudah selesai. Ya. Perhatikan ada suku sejenis atau tidak. 4P kuadrat ditambah 6PQ ditambah 6PQ ditambah 9Q kuadrat. Ini bisa dioperasikan sehingga menjadi sama dengan, Pak Guru tulis ini saja ya hasilnya. Hasilnya adalah 4P kuadrat 6Q 6PQ ditambah 6PQ. Berarti kan 6 tambah 6 itu suku sejenis ya. 6 tambah 6 12. Variabelnya PQ. Ya, 6PQ. 6PQ ini ditambah 6PQ hasilnya adalah 12PQ. Ditambah 9Q kuadrat. Ditambah 9Q kuadrat. Nah, hasil akhirnya adalah ini. Ya, Pak Guru beri kotak ini supaya kalian tahu hasilnya ini. Karena tempatnya nggak cukup. Oke. Ini adalah operasi distribusi dalam perkalian. Banyak, ada 4 toh tadi. Oke, selanjutnya yaitu sifat distributif bentuk A dikurang B kuadrat. A dikurang B kuadrat itu artinya adalah ya sama seperti tadi, cuma kan tadi penjumlahan, ini pengurangan, gitu. Semua bisa didistribusikan. Oke, kalian bisa memahami ini, ya. Oke, A dikurang B kuadrat itu sama dengan A dikurang B dikali A dikurang B, sama dengan A dikali A dikurang B dikurang B dikali A dikurang B, seperti ini. Sehingga akhirnya menjadi seperti ini. Ini kenapa 2? Di sini koefisiennya adalah 1. Gitu. Negatif 1AB dikurang negatif 1AB. Berarti kan negatif 2AB. Ya. Oke. Lebih pahamnya lagi kita jabarkan. Kita jabarkan contoh 10. Oke, contoh 10 perhatikan, Pak Guru tulis soalnya. X dikurang 6 kuadrat itu artinya adalah X dikurang 6 dikali X dikurang 6 sama dengan, ya, X dikali X dikurang 6. Kita distribusikan X ini kalikan ini yang di dalam kurung ini. Negatif 6, ya, diingat-ingat tandanya ini kan negatif 6. Negatif 6 dikali X dikurang 6. Oke, selanjutnya yaitu kita distribusikan satu-satu lagi ini. X dikali X, berarti kan X kuadrat. X dikali negatif 6, berarti kan negatif 6X. Negatif 6, ini negatif 6 dikali X, berarti kan negatif 6X. Negatif 6 dikali negatif 6, negatif kali negatif positif. Positif 36. Jadi ini bisa disederhanakan lagi, yaitu suku sejenisnya kan ini min 6X ini. Ini juga min 6X, ya toh? Oke, ini suku sejenis bisa dioperasikan ini. Berarti X kuadrat dikurang 12X ditambah 36. Oke. Ini hasilnya adalah X kuadrat dikurang 12 ditambah 36. Ini hasil dari ini. Pak Guru beri tanda. Oke. Selanjutnya contoh yang ke-11. Contoh yang ke-11 yaitu
Penjabaran dari 2x dikurang 5y kuadrat. Kita jabarkan, kita distribusikan. 2x dikurang 5y, kita tutup kurung, kuadrat. Itu artinya adalah 2x dikurang 5y dikali 2x dikurang 5y. Ini artinya sama dengan, kita jabarkan satu-satu. 2x ini sama seperti langkahnya tadi itu ya. Kita kalikan dengan yang di dalam kurung ini. 2x ini kita kalikan ini. Berarti kan 2x dikali 2x dikurang 5y dikurang 5y. 5y ini didapat dari sini ya. 5y ini kita kalikan yang di dalam kurung ini. Dikali 2x dikurang 5y sama dengan 2x kali 2x 4 gitu, 4x kuadrat. 2x dikali negatif 5y, 2 kali negatif 5 negatif 10. Variabelnya mengikuti x, y. Kemudian negatif 5 dikali 2 negatif 10. Y kali x ya mengikuti x, y. Negatif 5y dikali negatif 5y ditambah 25y kuadrat. Negatif kali negatif kan positif. Positif toh. Negatif 5 dikali negatif 5 positif 25. Terus y kali y kuadrat. Oke. Selanjutnya perhatikan apakah ada suku sejenis. Sekali lagi. Oh, ada ini. Ini variabelnya x, y, ini x, y toh. Berarti ini kan suku sejenis, bisa dioperasikan ini. Sama dengan, aku tulis ini ya, sama dengan 4x kuadrat negatif 10 dikurang 10, atau negatif 10 negatif 10, berarti kan negatif 20 gitu. Negatif 20. Variabelnya x, y ditambah 25y kuadrat. Itu adalah hasil akhir dari contoh 11. Contoh 11 itu ya. Ini contoh 11. Oke. Ada pertanyaan nanti konsultasi ke nomor Pak Guru sendiri ya.